Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazalam. Saudara-saudaraku semuanya, terkhusus subscriber, subbreaker, channel resmi Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Serial Aduni, dan semua saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini dimanapun jenengan berada. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, salawas saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larang-larangannya. Karena apapun yang kita nikmati saat ini, kesehatan kita, semuanya yang kita gunakan saat ini adalah dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya, dari kasih sayangnya Allah. Jadi alangkah malunya diri kita apabila kita menikmati semua yang diberikan Allah, tetapi kita lupa dengan yang memberikan. Kita bisa makan karena oleh Allah kita diberikan perasa, kita bisa jalan karena kita dijalankan oleh Allah, kita bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah, kita bisa memegang karena kita dipegangkan oleh Allah. Jadi alangkah malunya apabila kita setiap hari menggunakan nikmat Allah tetapi lupa dengan yang memberikan. Sama seperti ketika kita diberikan baju, ketika baju yang diberikan ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, tentunya yang memberikan pun juga akan senang. Tetapi apabila kita diberikan baju dan baju ini kita tidak kita hargai dan kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, tentu yang memberikan akan sangat kecewa. Begitu juga kesehatan kita, mari kita gunakan untuk menyembah Allah, untuk menjauhi segala larangannya dan juga menjalankan segala perintah-perintahnya. Agar apa? Ketika kita sakit, kita juga ditolong Allah. Jadi kalau sakitnya ingin ditolong oleh Allah, maka sehatnya juga harus ingat kepada Allah, begitu. Agar apa? Agar ketika kita sakit juga ditolong oleh Allah. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, kita ingat kepada Allah. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita pun juga akan ditolong oleh Allah. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, mari kita lakukan semua yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah maupun yang diperintah Allah itu adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Dan semua yang dilarang oleh Allah itulah hal yang buruk untuk kita. Maka mari kita jalankan dan kita jauhi segala larang-larangan Allah. Untuk semua saudara-saudaraku, ini di malam yang berbahagia ini saya diundang oleh orang-orang yang datang ke Padepokan dan terus mengganggu begitu. Saya juga tidak tahu apa permasalahannya, tetapi ya lebih baiklah begitu daripada cuman ngomong saja tetapi tidak ada sama sekali tindakan begitu. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan saya, bagi saya tidak masalah, monggo kersa silahkan. Termasuk orang-orang ini yang bahasanya sangat-sangat kotor dan kasar dan terus datang ke Padepokan, mengganggu Padepokan dan mengganggu santri dan saat ini mengundang. Tetapi ini lebih baik daripada yang hanya sekedar ngomong saja begitu. Bisa juga ini buat olahraga kan begitu. Jadi yang seumpamanya tidak suka silahkan, kalau mau dilaporkan ke kantor polisi kalau memang benar-benar laki-laki begitu punya bukti. Kalau yang tidak punya bukti, yang benci, pengen selangsung datang maupun ajak bagaimana silahkan begitu. Jadi sekalian saja, tidak tanggung-tanggung.
Jadi kita malam ini menerima undangan yang katanya ingin sekali bertemu dengan saya. Ya kita ketemui saja begitu. Silahkan saja begitu. Nanti insya Allah kita temui. Saya juga minta doanya untuk semua saudara-saudaraku supaya pertemuan ini nanti bisa dengan jelas apa tujuannya, dan semoga saja bisa tersambung silaturahmi. Dan kalau dijelaskan tentunya kalau mencari kebenaran akan mengerti begitu. Dan kalaupun saya salah tentu saya akan minta maaf begitu. Tetapi yang jelas kalau memang nanti bisa bertemu dan silaturahmi, bisa tersambung silaturahmi, bisa menjadi saudara tentunya. Soalnya kalau cari musuh itu mudah, tetapi kalau memang di dalam hatinya ada kebencian dan situlah sudah dikuasai oleh setan, ya kita tidak tahu begitu. Tetapi semoga saja bisa dijelaskan dengan baik-baik, jadi semuanya bisa menjadi saudara begitu. Karena kalau cuma cari musuh itu mudah begitu, yang susah itu cari saudara gitu. Ini saudara-saudara kita yang melihat tayangannya sudah berapa, Kang? Lumayan ya, insyaallah. Untuk semua saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini, jangan lupa tayangan ini adalah media hiburan. Tayangan ini adalah sesuatu hal yang dilihat untuk menjadi sebuah hiburan, dan semoga saja bisa menjadi tuntunan. Jangan sampai apa yang jenengan lihat menjadi mengotori hati kita begitu. Jadi kalau ada yang baik ya silahkan diambil, kalau tidak ada yang baik ya dibuang saja. Apapun yang kita lihat itu ada iktibarnya. Apapun yang kita lihat itu bisa menjadi guru untuk kita. Apapun yang kita, dunia ini, alam ini adalah guru yang mengajarkan kita berbagai macam hal begitu. Termasuk kita pun juga bisa belajar dari anjing begitu. Anjing hanya najis di bagian luarnya saja begitu. Tetapi kita jangan sampai menghina najis yang ada pada anjing tersebut, sebab kalau kita menghina anjing berarti kita menghina yang menciptakan anjing begitu. Ya, anjing memang najis, tapi tidak perlu kita harus menghina anjing. Kalau anjing najis hanya di bagian luarnya saja. Sedangkan diri kita, jika hati kita kotor, hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan syirikan, keirian, maka najis itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Itu lebih susah cara menghilangkannya daripada menghilangkan najis mukhalathah yang berada di dalam anjing. Itu bisa menjadi iktibar dan juga pelajaran untuk diri kita. Intinya apapun yang kita lihat yang di alam ini adalah guru yang bisa mengajarkan kita berbagai macam hal. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Allah berikan tentunya bagi orang yang berpikir dunia ini semuanya adalah jalan kita untuk melihat Allah. Contoh, ketika seseorang sangat-sangat bermakrifat kepada Allah, hatinya sudah tersambung dengan Allah, insya Allah apapun yang akan dilihatnya itu seperti melihat Allah. Bukan berarti apa yang dilihat itu Allah, tetapi apa yang dilihat itu menyambungkan dirinya dengan Allah. Sebagai contoh, ketika seseorang sudah jadab, saya tidak jadab, tetapi orang-orang yang hatinya sudah tersambung dengan Allah. Contoh, ketika seseorang melihat gunung, ketika dia melihat gunung, bukan gunung lagi yang dilihat, tetapi yang menciptakan gunung yang dilihat. Sebagai contoh begini, ketika seseorang ingin tahu atau mengagumi yang menciptakan mobil ini gitu saja, atau mobil yang lain lah, dia untuk mengagumi dan meyakini kehebatan yang menciptakan mobil ini tidak harus melihat yang menciptakan. Dia melihat yang diciptakan saja sudah terkagum-kagum. Contoh, ketika melihat mobil Honda Jazz yang sangat bagus begitu, dia sangat takjub, ya Allah, Masya Allah, ini mobil ini bagus sekali, apalagi yang menciptakan begitu, apalagi yang menciptakan begitu. Jadi dia untuk mengagumi yang menciptakan mobil ini tadi tidak harus melihat yang menciptakan. Melihat yang diciptakan saja sudah sangat
heran dan sungguh sangat takjub sekali, sehingga pandangannya bukan lagi yang dipandang oleh mata dohirnya, tetapi yang dipandang oleh mata batinnya, kasyafnya. Begitu juga orang yang jadab, orang yang sudah tidak melihat dunia lagi, begitu. Jadi mohon maaf, mungkin saudara-saudaraku ada yang mengira saya itu jadab. Bukan, saya tidak jadab. Jadi bahasa jadab itu nanti kalau saya terangkan panjang lagi, besok insya Allah saya terangkan. Jadi ketika seseorang ingin hatinya selalu mengingat Allah, maka dia harus bertadabbur alam, selalu melihat apa yang diciptakan Allah dengan pikiran. Karena siapa yang menggunakan pikirannya tentu dia akan selalu ingat dengan Allah. Makanya dunia ini adalah tempat berpikir bagi orang yang mau berpikir, gitu. Sama ketika seseorang melihat orang, melihat pohon, melihat gunung. Ketika melihat gunung, bukan gunung lagi yang dilihat, begitu, tetapi yang dilihat adalah yang menciptakan gunung. Ketika dia mengagumi sebuah pantai yang sangat bagus, melihat gunung sangat indah sekali, dia akan berpikir bahwa Masya Allah, luar biasa, gunung ini sangat bagus sekali, apalagi yang menciptakan gunung. Sehingga dia tidak lagi melihat dunia, hatinya sudah sangat mengagumi dan cinta mahabbah luar biasa kepada Allah. Itulah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Jadi seseorang untuk melihat Allah tidak harus melihat dengan mata dohir, karena Allah tidak seperti apa yang diciptakan. Tentunya tidak terlihat dengan mata dohir, tetapi dengan hati, insyaallah, apalagi dengan pikiran, insyaallah. Jadi alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini saya berada di suatu tempat yang tempat ini insyaallah menjadi pertemuan. Kalau memang orangnya ada, nanti kita ke sana, dan tidak usah pusing ketika melihat tayangan-tayangan yang berada di depan layar kaca, entah televisi maupun YouTube atau lain sebagainya. Tentunya dilihat dan diambil hikmah-hikmahnya saja, begitu. Jadi tidak usah terlalu pusing, jadikan semuanya sebagai hiburan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini YouTube, orang kalau paham tentunya YouTube dan berita pers tentu berbeda. YouTube itu adalah konten, semua orang tentu tahu. Kalau berbicara terkadang terlalu bodoh, jadi cara menjelaskannya pun juga sangat-sangat berbicara dengan orang yang bodoh jadi bodoh lah. Intinya jangan melayani, jangan debat dengan orang bodoh, nanti kata baginda Rasulullah jadi tambah bodoh kalau berdebat dengan orang bodoh, begitu ya. Kalau untuk berdiskusi silahkan, tapi jangan sampai berdebat dengan orang bodoh, nanti jadi tambah bodoh. Sama seperti ketika kemarin saya berserta dengan saudara-saudara sedang melakukan pembersihan di salah satu tempat, diundang oleh saudara kita. Ada masyarakat itu yang intinya tidak percaya dan berusaha untuk memancing emosi kita. Ada salah satu saudara kita, yaitu sopir saya, yang marah-marah begitu, hampir saja terjadi perkelahian. Lalu saya datangi dan saya katakan, sudah, tidak usah dilayani, begitu, tidak usah dilayani. Karena apa? Karena melayani orang yang tidak tahu itu seperti panjenengan digoda oleh anak kecil, begitu. Kita ini hubungannya dengan orang-orang yang percaya saja dan mau saja, kita ini di sini diundang. Kalau sampai kita melayani orang-orang seperti ini, lalu apa gunanya kita belajar ilmu, begitu, kalau melayani orang yang tidak berilmu. Jadi sama seperti orang yang mungkin sudah dewasa, sudah tua, lalu digodain oleh orang anak kecil, dan ketika digodain marah. Lalu apa bedanya dengan anak kecil itu tadi, gitu. Kalau orang sudah dewasa digodain oleh anak-anak kecil, tentunya santai-santai saja, mereka masih kecil ya. Kalau mau diberitahu, gitu, tidak mau ya sudah, gitu, tidak usah harus dipaksakan harus tahu, gitu. Jadi santai-santai saja, dinikmati. Seperti hal ini kita diundang oleh orang seperti ini, ya harus berani, harus siap, begitu, dikomentari, dikatakan, dikomentari, ya silahkan, begitu, silahkan. Namanya orang sudah, mohon maaf, bukannya sombong, gitu, namanya orang sudah berani menampilkan di layar kaca, berani di dalam dumai, tentunya harus siap dikomentari. Tidak apa-apa, silahkan dikomentari, silahkan.
silahkan mau mengomentari bagaimanapun silahkan, tetapi tentunya dengan cara yang beradab. Kalau belum tahu bertanya, kalau salah silahkan telepon, ada nomor admin saya, ada nomor WA saya, silahkan ditelepon atau datang langsung. Tidak akan ada permasalahan bagaimanapun. Tidak mungkin orang datang mau kita ajak ribut, orang datang mau bagaimana, orang datang kita terima bagaimanapun. Dukun-dukun yang datang ke rumah, orang yang nggak suka datang ke rumah kita terima, tidak ada yang kita tolak. Mau ngobrol bagaimanapun monggo, semuanya kita terima dengan baik. Apapun yang menjadi keinginannya, tujuannya kita terima dengan baik, tidak ada yang. Jadi seperti ini, mereka datang ya kita terima gitu loh, tidak ada masalah gitu. Tapi yang penting berjalan dengan benar begitu, kita punya adab, punya sopan santun begitu. Jadi yang pertama itu adalah adabnya begitu, yang penting-penting. Jadi mohon doanya, terutama sholawat untuk semua saudara-saudaraku. Semoga saja apapun yang kita lakukan ini bisa diambil manfaatnya, tuntunannya. Kalau tidak suka ya silahkan tidak usah dilihat, dan semoga kita semuanya bisa menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking ulasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang banyak saudara kita yang sudah tersambung ini, Om. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Saya Samsudin Al-Fakir banyak salahnya, banyak dosanya, dan juga mungkin banyak perkataan yang tidak benar, mohon dimaafkan. Santai saja, yang tidak suka juga tidak apa-apa, yang suka juga silahkan, karena disukai ataupun tidak disukai itu sudah hal yang biasa. Tidak ada manusia di dunia ini yang walaupun orang sabarnya seperti apa, seperti Pak Jokowi, ya masih juga ada yang tidak suka. Itu ya tidak apa-apa, santai saja. Yang suka juga banyak begitu, jadi ya santai saja. Suka atau tidak suka ya silahkan, sudah wataknya orang sendiri-sendiri gitu. Yang penting kita semuanya saling mendoakan begitu, itu yang paling penting. Pokoknya apapun yang ditayangkan di Dumai, apalagi yang bersifat konten, tentunya adalah hiburan begitu. Itu semuanya begitu. Kecuali yang pes itu yang ya itu baru ada itunya begitu. Namanya film tidak ada yang itu. Makanya saya bagi dua di channel YouTube ini. Satu Samsudin Padepokan Nurjat Sejati, yang satunya Gus Samsudin Jadab. Satunya pengijasan yang insya Allah murni, sama sekali tidak ada entertainnya di situ. Saya ambilkan dari beberapa ijazah-ijazah dari kiai-kiai kita, termasuk dari salah satunya dari beberapa kajian ilmu hikmah dari guru-guru kita di situ. Insya Allah monggo kalau mau diamalkan, di situ semuanya ada sanad-sanadnya, dimulai dari Kiai Ahmad Muhammad, dari Abbas Suyuti, dari Yai Hamid, dari Gus Rohim dan lain sebagainya. Di situ ada sanad-sanadnya, silahkan diamalkan. Untuk yang ini konten yang channel YouTube Padepokan Nurjat Sejati ini sebagai media dakwah kita untuk semua saudara-saudaraku. Ada dua ilmu yang perlu untuk dipahami oleh saudara-saudaraku di semuanya. Ada dua ilmu yang pertama adalah pasif, yang kedua adalah atraktif. Yang pasif itu amalan yang murni pasrah kepada Allah, seperti yang diamalkan beberapa keilmuan, termasuk salah satunya Asma Mahrobi dan beberapa keilmuan yang lainnya. Keilmuan ini seperti Asma Basmalah yang pernah saya ijazahkan, yang tingkat 1 adalah pasif, intinya berpasrah diri kepada Allah. Ilmu ini tidak bisa diatraksikan, karena ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan.
Contoh ketika salah satu santri di pondok pesantren Al Jannah Darul Mawah ketika nyantri melewati sebuah jalan raya, tidak sengaja ditabrak mobil. Alhamdulillah tidak apa-apa begitu. Seperti juga Abah Sutowo dulu di Lampung yang ketika membawa sapi, tiba-tiba sapinya marah nyeruduk, itu diseruduk ke pental pun juga tidak apa-apa begitu. Tetapi santri maupun Abah ini tidak tahu kalau beliau ini punya ilmu kebal begitu. Hanya ketika mengamalkan dan ketika jisimnya ini terdesak, ada energi ilahiyah yang menolong. Jadi ketika terdesak saja begitu. Ada juga yang bersifat atraktif atau bisa dipertontonkan. Kalau dipertontonkan tentu dengan hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan. Tapi bukan sesuatu hal yang bohong, tetapi perlu untuk dipersiapkan. Sebagai contoh, ketika mau mengetes ilmu tenaga dalam, di situ dibangkitkan dulu amarah sucinya atau dibangkitkan dulu tingkat emosinya begitu. Jadi yang menyerang emosinya sudah terukur begitu. Itu baru nanti bisa mental. Atau juga ilmu kekebalan yang bisa diatraktifkan begitu, bisa untuk dipertontonkan. Tetapi ada kelemahan-kelemahannya kalau yang dipertontonkan ini. Yang dipertontonkan ini biasanya kalau ketika tidak dipersiapkan atau tidak disiapkan dulu, ini bisa jebol. Atau yang ketiga, ketika seseorang mohon maaf pernah diisi sebuah ilmu keselamatan, lalu di situ dicoba tidak apa-apa, terus ketika di rumah dicoba bisa jebol. Kenapa bisa begitu? Ini juga perlu untuk dipahami bahwa ketika diisi di suatu tempat, di situ masih dekat dengan sawapnya. Kalau orang Jawa tentu sangat paham, masih dekat dengan setrumnya. Karena yang mengisi ini tadi sudah mengamalkannya, sudah tahu kunci-kuncinya. Ketika dia jauh, dia pulang, maka biasanya diberikan kunci-kunci tadi untuk diamalkan begitu. Untuk diamalkan sendiri supaya mengetahui tentang rahasia-rahasianya begitu. Jadi ini juga perlu untuk dipahami, tentu untuk butuh penjabaran yang sangat luas sekali. Tapi insya Allah nanti saya terangkanlah di kajian tentang ilmu hikmah, yaitu tentang ilmu kaji diri. Jadi ketika orang belajar ilmu kekebalan itu juga sebenarnya adalah banyak sekali mempelajari tentang ilmu ketauhidan, karena di situ nanti akan belajar ilmu tentang kaji diri, ilmu kaji diri tentang asal muasal. Sebagai contoh, ketika Nabi Adam sujud kepada Allah dengan sebenar-benar sujud, maka semua makhluk, ya malaikat, ya batu, ya besi, semuanya itu tunduk kepada sujud kepada Nabi Adam. Ini sejatinya bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud kepada Allah mengikuti di Nabi Adam begitu. Jadi besi dan lain sebagainya akan haram untuk mengenai diri kita. Tapi ini atas izin Allah. Makanya sholatnya dengan benar. Insya Allah ketika sholatnya benar, semuanya nanti akan tunduk kepada manusia dengan sangat-sangat tunduk kepada Allah. Karena sangat manusia tunduk kepada Allah, maka yang lain akan tunduk kepada manusia. Kuncinya satu sebenarnya adalah benar-benar tunduk kepada Allah, termasuk dunia dan lainnya. Dunia ini adalah khodam atau pembantu untuk kita. Dunia akan mengejar kita kalau kita benar-benar tunduk kepada Allah. Ini perlu nanti untuk dipahami, sedikit saja pengetahuan saja. Insya Allah nanti juga saya jabarkan di channel satunya, yaitu di channel pengijazahan Gus Samsudin Jadab, insya Allah. Karena ini sudah malam, saya juga ini mau mendatangi sana, mohon doanya. Yang penting kita tetap silaturahmi saja, dan semoga kita tetap menjadi saudara seduluran, selawas dengan walasi Gusti Allah. Kalau mungkin ada yang tidak setuju, tidak apa-apa, tapi jangan sampai menimbulkan kebencian di dalam hati panjenengan. Kasihan itu, kasihan sebenarnya. Dan saya terima kasih untuk semua saudaraku yang dengan adanya media ini jadi tersambung silaturahmi. Intinya siapapun yang datang ke majelis zikir sholawat sirri laduni, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kalaupun sakit ya semoga disembuhkan. Saya tidak bisa menyembuhkan orang, saya saja sakit ya ke rumah sakit, saya juga sakit ya berdoa kepada Allah. Intinya niatkan satu, untuk menyambungkan tali silaturahmi itu saja, biar tidak kecewa. Kalau sembuh ya nanti kita bisa menjadi saudara, kalau nggak sembuh ya nggak kecewa, kita tetap jadi saudara begitu. Karena intinya sama-sama mendoakan.
apalagi dengan niat silaturahmi nanti bisa menjauhkan bala, menjauhkan penyakit, dan bisa memperpanjang umur dan mendekatkan segala kebaikan, kerezekian maupun kesehatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, terima kasih. Ini juga saya ucapkan terima kasih ini untuk saudara-saudaraku ini yang memberikan jaket ini. Jaket ini dibawakan oleh Pak siapa ya, saya lupa kemarin itu, dari istrinya yang berada di Hong Kong ini. Matur suwun, kenapa saya pakai ini, saya sering pakai ini karena saya sangat menghargai sekali pemberian panjenengan, termasuk jam saya ini. Ini baju-baju saya ini pemberian dari saudara-saudaraku semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya terus pakai ini karena saya sangat suka dan saya sangat menghargai pemberian panjenengan, bukan barangnya yang saya lihat. Apa yang bawa pisang kemarin, bawa makanan, saya sangat senang sekali, berterima kasih sekali. Saya sangat menghargai pemberian panjenengan karena saya melihat pemberian panjenengan itu bukan hanya barang, tapi adalah seperti baju ini, beliau sudah menyiapkan dari sana, sudah menata, begitu saya membayangkan menata dari sana, dikirim ke Indonesia, di Indonesia nanti sudah diwanti-wanti, sudah dipersiapkan di sana. Jadi masya Allah niatnya begitu aja. Juga yang kemarin bawa buah dari mana, jauh dari mana kemarin, Kang Indramayu ya. Jadi saya bukan melihat buahnya yang diberikan kepada saya, tapi saya itu membayangkan ketika beliau membawa barang dari Indramayu, mangga, begitu ditaruh di tabung satu peti jauh-jauh dari Indramayu begitu, dan niat sekali gitu, masya Allah. Jadi saya makannya sambil mikir, masya Allah ini perjuangannya luar biasa gitu, masya Allah. Saya ucapkan terima kasih ini. Semoga Bismillah ngopi biar melek, biar lebih nanti bisa lebih tenang. Ngopi ngeceng nih pikir. Allahumma sholli ala Muhammad, insyaallah. Bismillah. Biasanya kita kalau pergi kayak gini ada yang ngikutin, yang ketika kita pergi ke ini ada yang ngikutin biasanya, suruh-suruhan orang nggak tahu dari mana. Tadi juga kita kesini ada yang ngikutin, mau nggak diikutin gitu loh. Nanti tempat-tempat ini biasanya nanti di shooting, ini tempatnya siapa gitu, nanti dilihatkan. Ini nggak apa-apa, ayo ini kita sedang live, datang ke sini ya. Kita berada di hutan nggak jauh dari Padepokan, cuman beberapa jam saja, ayo ke sini. Insyaallah ada orang, Kang. Santai Kang, santai. Kenapa kendel? Kendel itu bahasa Indonesianya berani gitu ya. Terus bahasa Indonesia, jangan bahasa Jawa. Ini sampai saya syuting ini, kalau sampean benar-benar berani nggak masalah kan, saya syuting ini nggak masalah, sampean berani. Kalau sampean berani nggak masalah, ini cuma masalah kita, nggak akan ada masalah apapun gitu. Ini masalah kita berdua gitu. Mesti tak undang Rene memang perlu apa? Iya, sampean ngundang saya ini kesini itu mau apa? Tak adu ilmu. Adu ilmu. Kekuatan. Adu ilmu apa? Harus jajal ilmumu sepiro dulu ilmu. Saya itu enggak punya ilmu. Ilmu itu hanya milik Allah. Apa sih yang adu ilmu apa sih? Gitu loh. Emang saya pernah punya masalah apa dengan panjenengan kok sampai buat adu ilmu itu? Aku krungu kok dulur-dulur. Teman dengar dari saudara sampean. Dengar apa? Dulur-dulurku kok entekne masalah nih ngene. Siapa yang ngalahin? Mereka sendiri yang kayak tadi siang itu. Ada yang datang ke Padepokan terus ngajak-ngajak ada ilmu. Pernah saya bikin masalah dengan mereka? Tidak. Tetapi ya sebagai saya enggak masalah lah. Kalau mau datang, mau tanya, silaturahmi, sampean ngundang saya, itu saya akui luar biasa, jempol lah, daripada cuman sekedar keluar-keluar saja. Saya akuin luar biasa, enggak apa-apa. Pikiranku awakmu juga wani tak undang. Ya, apanya yang saya takutkan gitu. Wong sampean kan undang saya, ya saya datang. Tentunya saya pengen dilakukan dengan cara gentle ya. Dengan benar-benar gentle. Kalau
semuanya sampean meragukan keilmuan saya, sampean punya ilmu ya silahkan serang saya, begitu. Tapi dengan gentle ya. Ojo sombong. Enggak, saya enggak sombong. Ini kan masalahnya biar clear. Masalahnya biar selesai. Sampean kan mengira tadi mengatakan kalau saya itu kan apa namanya? Apa tadi saya bilang? Saya itu apa? Kendel. Oh, kendal, berani kan gitu. Iya, iya. Ya wes, kalau saya mau datang ke sini, yang penting ya diselesaikan baik-baik. Kalau sampean meragukan tentang keilmuan, saya hanya berlindung kepada Allah. Kalau sampean mau mencoba saya minta kepada Allah untuk dilindungi. Ora usah terlalu cama. Santai, santai. Ternyata nggak sendiri sampean. Ya, saya pikir sampean sendiri. Ojo ceramah ning kene. Enggak, saya nggak ceramah. Sampean ngundang ini ternyata sampean berdua, nggak cuma orang satu. Sampean ternyata berdua. Saya sudah datang ke sini. Santai aja, santai. Tujuan sampean ini apa yang berdua ini? Yang satunya tujuannya apa? Yang undang kue ini harus entaknya kue loh. Harus ngabisin saya. Yo, Masalahnya apa? kue entaknya dulur-dulurku nyapa? Saya kan mereka sendiri yang mencoba saya nantang-nantang. Saya kan nggak pernah nantang-nantang siapapun, begitu loh. Nah, kue sok kemendel ning YouTube kayak video-video dukun-dukun ini nyapa? Hiburan, Kang. Kayak panjenengan ini nantang saya, terus ini juga nanti jadi barang bukti kalau sampean main fisik sama saya, kan ada barang buktinya gitu loh. Lah kue wedi asline. Siapa yang takut? Kalau saya takut saya nggak datang. Kalau saya takut saya nggak datang. Nyapa Ini cuma kita saja. Lek pancene kowe enggak wedi, Ya. adu ilmu karo aku. Ayo, tapi adu ilmu secara batin, jangan pakai fisik, ngerti? Sampean kan meragukan tentang keilmuan batin saya. Ya dicoba dengan ilmu batin ya. Ayo wes rasa kurang ceramah. Siapa yang ceramah? Enggak, santai aja, santai. Santai dulu, santai, Bro. Ngobrol dulu. Ya, yang enteng itu siapa? Santai. Omong-omongan sambil rokokan. Gila gimana? Terus marah-marah sampean. Santai, santai. Antuk. Jangan ini di shooting. Jangan ngomong yang kotor-kotor, dengarkan orang banyak. Ya, jutaan orang yang lihat. Jadi gini. Ini nanti saya minta untuk clear masalahnya. Kalau sampean kan meragukan tentang keilmuan Allah ini, sampai serang saya. Kalau pokoknya saya kalah ya sudah, kalau sampean menang ya sudah. Jadi nggak usah ada kebencian di situ, paham? Paham? Paham enggak? Ojo terlalu Kalau- sombong dhisik tapi. Enggak, saya enggak sombong. Perjanjian dulu. Kalau ini nanti sampai nyerang saya, sudah ya sudah. Enggak usah benci sama semuanya gitu loh. Jadi jangan berkepanjangan. Kalau nggak mau saya pulang ini. Nah, aku harus kanca kene yo. Ya wes. Kanca kuliahane raro. Oh, teman-temannya masih banyak. Tuh, ya iya loh. Oh, apa namanya sih tempat perkumpulan sama ini? Buh, dasar. Tempat sama ini nggak mau nyebutkan ini apa sama itu. Timbang kowe kakek ngomong nu sayu. Gimana? Terus Gimana? lek tak didoi perkumpulanku, jenenge perkumpulanku awak marep Iya. apa? Ya saya cuma pengen tahu saja, gitu loh. Pengen tahu saja gitu loh. Perkumpulanku Sekar Wijaya Kusumo. Mantap, luar biasa. Namanya bagus itu. Ya wis. Sekarang kita ngomong baik-baik aja gimana? Enggak, kita ngomong baik-baik aja gimana? Wes ra iso. Santai saja, gitu loh. Sampai itu kan apa namanya mengira saya itu sombong, sok sakti. Ya wes saya bilang. Raimu. Jangan bilang rai-rai gitu Kang. Saman boleh ngomongin seluruh badan saya tapi jangan kepala gitu loh. Saman gini aja. Kalau Saman ngira saya sombong ya wes. Saya sekarang bilang kalau saya itu tidak sakti. Semua tayangan tangan saya itu hiburan. Wes selesai kan? Saya mohon maaf. Ya, Tapi aku pengen nantang ilmumu. pengen Adu nantang. ilmu. Ilmu apa yang mau diadu? Ilmu apa? Tapi saya minta ngomong kok dodone wong-wong ngono kae. oh yang di konten-konten itu. Yo. Benar. Ya wis monggo silahkan. Tetapi cakap cukup sampai di situ saja. Jangan yang lain-lain, ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluar semua pukulan jarak jauh sampean itu.
Kamu. Siapa yang mau coba? Ayo, pulang sama jangan. Santet sampai yang bisa jarak jauh. Ayo, santet saya. Yo, mau kemana kamu? Kenapa? 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 Mau kemana? Mau kemana sampean? Udah selesai ini? Udah selesai? Udah selesai ini? Ini ada teman-teman sampean ini? Ini teman-temanmu ini? Ini teman-temanmu ini? Saya kira cuma orang berdua. Ada dua lagi nih. Ngumpet sekira saya nggak tahu apa. Apa pakai baju lagi nggak dingin apa Kang? Insyaallah. Mau apa ini? Mau apa ini? Ayo keluarin ilmumu tak? Ayo keluarin ilmumu. Agak mundur Kang, agak mundur, agak mundur, agak mundur. Awas, siap-siap belakang di kondisi belakang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Bismillah. Allah.
Kemana, Kemana? Kemana? Sudah selesai nih? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai apa belum ini? Oh, tadi kanan kiri kan. Sudah selesai nih. Loh, ternyata lah banyak orang tah. Tahu nama saya Udin. Undang saya pikir satu orang. Ternyata sini pusatnya banyak. Allah Akbar. Hati-hati Kang, dari kanan kiri Kang. Kalau mau adu ilmu jangan main fisik. Lihat ini apa ini, main lempar-lempar seperti ini. Kalau mau adu ilmu jangan main fisik. Jangan licik. Kalau mau coba ya coba silahkan gitu loh. Tapi nggak usah main fisik. Ini apa ini di sini tadi? Keluarin di sini. Kenapa rambut saya panjang ya? Suka-suka saya. Apa yang di dalam ini? Sampai nyuruh saya ke sana. Ini sini ada orang. Allah. Jangan lempar-lempar. Kalau berani adu fisik, jangan adu fisik, jangan main fisik. Adu ilmu ya adu ilmu. Lempar-lempar. Saya kalau main fisik pulang saya. Ini jangan, ya siapa yang takut? Yang takut cuma Allah. Yang saya takutkan di dunia ini cuma Allah. Tapi kalau ngundang saya pakai begini-begini, apa ini? Ini teman-teman saya di sini. Lempar-lempar apa? Mau sportif enggak? Kalau enggak saya pulang ini. Gak wani. Yang saya takut cuma Allah. Cuman jangan main seperti ini. Kaget saya. Sudah tahu kalau saya itu latah. Cungkam cangkem. Tahu ngaji ndak sampean? Tahu ngaji ndak? Biar bisa ngajeni orang. Ini apa? Ngundang saya, kayu taruh di jalan, main belakang ini. Awas karena takut yang dari belakang ini saya nggak suka. Temanmu ini loh. Ini tadi sini main lempar-lempar sini. Saya tahu di sana ada orang itu main belakang nih. Apa lempar lagi nih? Apa sih? Kita pulang aja wes. Pulang aja. Jangan bilang saya takut. Yang takut kan cuma Allah. Cuman jangan main begini-begini. Apa main belakang-belakang begitu? Terus tadi bilang katanya cuma satu orang, katanya berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5 nih, 10 orang ini. Tapi nggak usah main belakang. Allah, ini masih lempar-lempar tuh. Apa sih kayak itu, kayak anak kecil? Tahu anak kecil nggak sampai itu? Allah, apa Kang? Tuh karyawan. Kalau nyerang saya jangan. Enggak apa-apa Kang sampean Kang. Baca selawatnya biar nggak kena itu mental nih sampean. Main lempar-lempar apa sih? Jangan lempar-lempar, saya pulang ini. Tuh suaranya tuh. Suaranya itu suaranya tuh. Nih, tekan. Dari belakang maunya ini. Apa ini? Siapa yang takut siapa? Cuman mainnya belakang gitu. Cukup, jangan main fisik. Siapa yang takut siapa? Lakuin sampai lempar-lempar. Sampai lempar-lempar terus apa ini? Ilmu apa? Lempar tuh santet, lempar kayu, lempar apa? Apa sama niku? Saya nggak takut, cuman kalau main fisik begitu, kadang saya yang kena.
Gak bisa konsen. Allah. Gak bisa konsen saya, Kang. Dari sini modelnya itu. Kang. Hei, jangan lempar-lempar. Lah ini lempar-lempar ke sini. Kalau mau adu ilmu lempar-lempar. Ayo, belaki saya. Tapi secara langsung. Hei. Saya nggak takut. Tapi jangan main fisik. Kayu diangkat ya. Allah Akbar. Hei. Saya jangan main fisik. Ini apa ini? Kalian lempar kayak anak kecil. Katanya dukun sakti sampai mau coba ilmu saya. Tapi kok sampai lempar-lempar gitu. Lihat tuh. Hei, main fisik saya nggak mau. Hei. Kasih tahu teman-teman, kalau main fisik saya pulang ini. Saya pulang nih kalau main fisik sih. Kalau main fisik saya pulang. Terus main fisik, ogah saya kalau main fisik. Gua ngadu ilmu kok main fisik. Biar saya bencong, masalah buat lo. Ayo, kalau mau jajal saya, tapi jangan main fisik. Katanya adu ilmu, punya ilmu santet katanya. Oke. Kalau nyerang saya. Ini kameramen yang diserang. Edan juga boleh. Buktinya yang merhatiin saya ya panjenengan, saya suka-suka saja. Gitu loh. Kalau urusan dengan saya, awas dari sini lagi nanti. Sama itu ganggu saya kenapa? Saya pernah ganggu apa sama sampean itu? Tapi enggak apa-apa, Deng. Berarti saya tenar. Berarti saya terkenal, itu loh. Sampean iya, saya bangga. Kenapa? Sampean yang koreksi saya sampai tentang istri saya, tentang kerjaan saya, semuanya sampean omong. Jadi saya terkenal. Jangan main fisik. Ayo sampainya mau coba kok. Ayo tahun ilmumu. Jangan buri, ayo maju, jangan buri. Jangan main fisik. Jangan main fisik. Film aja. Terus kalau saya ngaku kalah, sampean ndak musuhin saya lagi. Ya. Kalau saya ngaku kalah, sampean nggak ganggu saya lagi. Nggak gangguin pasien-pasien, nggak ganggu santri.
umbu. Ojo pacar tutup. Ayo nang tutup nih. Senang samaan. Germek satu. Mainnya dari depan saja, jangan main belakang. Santri-santri gowore lho. Buat apa? Cek gak gulung kumeng kaya ngono iki. Tindakan Kanca-kanca. saya aja udah cukup. Kalau saya pun mati ya sudah, dengan saya aja, dengan santri-santri saya, ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maju. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la haula wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah. Ayo bangun sekarang. Bangun, tokno kabelmu mutah. Ayo tangi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum. Allah Jabbar. Hadirullah Allah Jabbar. Allah Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
barik ala syaitan. Kenapa? Allah. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Sana adalah kekuasaanmu ya Allah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allah akbar. Allah. Allah. Apa ini main belakang ini? Hei, ada yang main belakang, saya nggak suka ini. Teman nggak apa-apa, Kang? Main belakang apa ini? Satunya mau nyerang jarak jauh pakai sandet, nggak taunya nyerang fisik pakai belakang. Ah, saya pulang. Apa ini? Gak sportif. Gak sportif, main belakang. Apa ini? Sampai ngajak adu ilmu menyantet saya, nggak tahu nyerang dari belakang. Ah, pulang saya gah. Apa ini gak sportif ini? Wah. Apa? Saya kalau main-main belakang saya nggak mau saya pulang saya. Ini bisa nggak main yang serius, main yang sportif bisa nggak ini? Ya nggak main belakang kayak anak kecil, bisa nggak? Bisa nggak? Nih tuanya yang mana ini? Gurunya yang mana? Gurunya yang mana ini? Ketuanya mana? Oh, sampean ketuanya. Bisa nggak sampean dijanjian abuahnya jangan main belakang ini? Bisa nggak? Bisa diomong nggak sih? Bisa percaya nggak sih omong sampean? Diapain sampean, Kang? Gimana ini kita? Kalau mau ngetes ilmu, mau jajal ilmu, ya pakai ilmu. Jangan main pakai fisik. Main belakang sampean itu. Iya, santai. Mecahin konsentrasi saya. Saya sampean nggak malu. Saya orang banyak, saya orang satu, tapi sampean masih main belakang. Apa ini? Santai. Insyaallah. Jangan main fisik. Serius kalau mau nyantet saya pakai ilmu santet, jangan main fisik. Ngerti? Ngerti enggak?
Apa masalahnya? Buat saya mati syahid nggak apa-apa sampean. Tapi daripada sampean cuman keluar-keluar lebih baik beginilah. Saya nggak akan pulang saya. Ojo tulekno kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Allah. 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 Kemana ini? Nanti dulu, diselesaikan dulu. Masalahnya gimana ini? Besok nah. Sampai terkapar tuh loh. Santai ngomong sini dulu. Apa ini lari seperti ini? Masalahnya kapan selesainya? Gimana selesainya ini? Selesainya gimana ini? Alampu. Insyaallah. Gimana masalah selesainya kalau seperti itu? Nantang-nantang malah lari. Ngomong yang jelas. Diselesaikan baik-baik, apa masalahnya? Besok parani. Saya sudah kesini, parani apanya? Penyakitnya. Kayak anak kecil. Kayak anak kecil. Sebenarnya maunya gimana sih? Ngomong ngomong kamu itu maunya gimana? Ayo selesaikan, ayo. Dan kayak perempuan ngomong doang. Luar banyak ke sana itu. Ngomong aja kayak perempuan. Sekalian kalau perempuan tuh bisa mendidik,
Udah jelas perempuan bisa ngurus anak-anak, laki-laki kayak perempuan. Astagfirullahaladzim. Ya banci loh, heran saya. Ngomong-ngomong tok. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Masih suaranya tuh. Sini, kalau berani sini. Kalau berani sini. Sini. Monggo, ayo datang ke Padepokan. Kalau sampai main fisik, hukum yang berjalan. Yang wedi itu, yang takut itu kamu, kok saya? Kamu aja lari-lari loh. Ngomong mbak pakai otak. Ah. Di sana kan? Bisa dirusak kan? Yang tadi gimana? Tahu. Mau bikin Allah lagi. Tunggu. Kecil suaranya. Apa sih? Kalau berani sini. Kalau berani di sini. Ke sini, ayo diselesaikan. Ayo kalau berani ke sini, selesaikan. Jangan cuman teriak-teriak tok. Kayak perempuan kamu itu. Lebih baik perempuan tuh lo mulia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada selesai ini kalau ngurusin kayak gini ya Kang. Apa joget-joget kayak gitu apa? Joget-joget kayak gitu buat apa? Alah didatengin juga. Ayo sini, yuk. Sini kamu. Ayo sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kang. Ayo sini. Hei, sini kamu. Apa di situ itu? Dukun apa sih? Kayak gitu? Sambung. Mending dukun yang sampai bilang dukun settingan jelas berani ke saya daripada kayak sampean itu. Saya bilang masih mendingan dukun settingan. Kalau sampean bilang dukun settingan berani. Gak kayak sampean dukun beneran tapi apa kayak gini. Saya suruh masuk ke situ. Kamu yang nantang saya, bukan saya nantang. Kalau kamu mau ya sini. Itu loh. Sambung. Apa tepok-tepok? Ayo datangin sana. Ngomong tok. Ngomong doang. Ngomong doang kamu itu. Aduh ilmu apa kayak gitu itu.
Kalau udah kalah nggak usah mancing. Oh, belakang. Itu goyang-goyang itu kenapa sih itu? Coba sini tah. Ayo sini tah. Ayo sini. Kita putar Mobil. balik. Allah Akbar. Allah. Ini jangan rusak mobil. Jangan rusak mobil sampean, hei. Apa beraninya ke mobil ini? Sudahlah. Saya tidak mau. Oh, belakang. Sini kamu, maju sini kamu. Sini, ayo sini. Sini kamu. Sini. Allahumma shalli ala Apa sampean? Hah? Berapa? Pegang. Masa pulang ya? Nggak start nih. Biarin nih. Sah, udah seperti pulang ya. Cek ini, dukunnya tak datang ke sana ketabrak itu mah kasus saya. Iya kan? Udah sportif. Mainnya enggak sportif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.